Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas, di dunia ini cuma ada 9 negara yang punya senjata nuklir. Dan kalau dilihat sekilas, daftar itu didominasi negara-negara besar atau kekuatan militer berat seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Tapi ada satu nama yang terlihat berbeda, Israel. Wilayahnya kecil, tapi masuk ke klub paling eksklusif dan paling menakutkan di dunia. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Dan kalau memang memiliki nuklir, kenapa senjata itu tidak pernah digunakan? Bahkan saat menghadapi konflik besar di Gaza, Lebanon, hingga ancaman dari Iran. Menurut SIPRI, Israel diperkirakan memiliki sekitar 80 hulu ledak nuklir. Tapi yang lebih menarik, kekuatan itu justru tidak pernah terlihat di medan perang. Apakah ini soal kekuatan atau justru strategi yang lebih dalam? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena yang akan kita bahas kali ini bukan cuma soal siapa yang punya senjata paling kuat, tapi kenapa justru tidak digunakan. Di dunia ini, cuma sedikit negara yang berhasil masuk ke lingkaran paling tertutup dalam sejarah militer modern. Bukan lingkaran negara terkaya, bukan juga sekedar negara dengan tentara paling besar, melainkan lingkaran negara yang memiliki senjata nuklir. Jumlahnya hanya 9. Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Prancis, India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel. Dari daftar itu, Israel terlihat paling janggal. Wilayahnya kecil, jumlah penduduknya jauh di bawah banyak negara besar, dan secara geografis, ia hidup di lingkungan yang keras. Justru karena itu, Israel menjadi sangat menarik untuk dibahas. Untuk memahami posisinya, titik awalnya harus ditarik ke masa ketika dunia belum mengenal keseimbangan takut seperti sekarang. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki. 2 ledakan itu bukan cuma mengakhiri babak Perang Dunia Kedua di Pasifik, tetapi juga mengubah cara negara memandang kekuatan. Saat itu, Amerika Serikat memegang monopoli nuklir. Tidak ada resiko Jepang membalas dengan senjata sejenis. Karena itulah, bom atom bisa dipakai sebagai alat tempur langsung. Setelah negara lain mulai mengejar kemampuan yang sama, logikanya berubah total. Sejak saat itu, nuklir tidak lagi terutama dipahami sebagai senjata yang harus ditembakkan untuk menang. Nilainya justru lahir dari ancaman bahwa senjata itu bisa dipakai bila garis paling akhir dilanggar. Dengan kata lain, fungsi utamanya bergeser dari alat penghancur menjadi alat pencegah. Dunia masuk ke era ketika kekuatan terbesar bukan selalu ledakan yang terlihat, melainkan ketakutan terhadap ledakan yang mungkin terjadi. Israel tampaknya membaca logika itu sangat awal. Banyak peneliti meyakini kemampuan nuklir Israel mulai terbentuk pada dekade 1960-an. Tetapi, berbeda dari negara lain yang memamerkan uji coba atau menyatakan diri secara terbuka, Israel memilih jalur yang lebih sunyi. Ia tidak mengaku, tetapi juga tidak membantah secara tegas. Kebijakan ini sering disebut sebagai ambiguitas nuklir. Pesannya sederhana, namun sangat efektif. Musuh dibiarkan percaya bahwa Israel punya lapisan pertahanan terakhir yang sangat berbahaya, tanpa Israel harus membuka seluruh kartunya ke meja. Dari sinilah, nilai strategisnya terlihat. Selama senjata itu tetap samar, lawan dipaksa menghitung kemungkinan terburuk sendiri. Kabut itu menciptakan tekanan psikologis yang besar. Israel tidak perlu menyalakan api untuk membuat semua orang merasakan panasnya. Cukup dengan membiarkan bayangan itu ada, lalu membangun keyakinan bahwa bila ancaman terhadap kelangsungan negaranya sudah dianggap menyentuh titik hidup dan mati, maka responsnya bisa melampaui perang biasa. Dari sinilah, nuklir mulai terlihat bukan sebagai senjata harian, melainkan sebagai pagar terakhir, yang sengaja tidak dijelaskan secara penuh. SIPRI pada awal 2025 masih memasukkan Israel ke dalam daftar 9 negara bersenjata nuklir, dengan catatan bahwa kepemilikannya diperkirakan, bukan diumumkan resmi. Itu penting, karena sejak awal kekuatan ini dibangun di ruang abu-abu, bukan di panggung terbuka. Tidak ada parade besar,
tidak ada deklarasi kemenangan, dan tidak ada pengakuan formal yang sengaja dijadikan simbol nasional. Justru kerahasiaan itulah yang membuat bobot ancamannya terasa berbeda. Semakin sedikit yang dibuka, semakin besar ruang bagi lawan untuk membayangkan skenario paling buruk pada saat krisis bergerak makin dekat. Kalau peta dibuka, terlihat jelas bahwa Israel bukan negara luas dengan kedalaman strategis seperti Rusia atau Amerika Serikat. Jarak antar kota pendek, ruang manuver terbatas, dan sebagian besar wilayahnya padat penduduk. Kondisi ini menciptakan satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Dalam skenario perang besar, Israel tidak punya kemewahan untuk kalah sekali lalu bangkit lagi. Tekanan seperti inilah yang membentuk cara berpikir strategisnya sejak awal berdiri pada 1948, terutama setelah beberapa perang besar yang terjadi dalam waktu berdekatan. Pada 1967, Perang 6 Hari mengubah peta kawasan secara drastis. Israel berhasil menang cepat, tetapi kemenangan itu juga membuka mata tentang betapa cepat situasi bisa berubah. Lalu pada 1973, Perang Yom Kippur menjadi peringatan keras. Serangan mendadak dari Mesir dan Suriah menunjukkan bahwa ancaman terhadap Israel bisa datang tiba-tiba dan dalam skala besar. Dari rangkaian peristiwa ini, muncul satu kesimpulan yang tidak nyaman. Keunggulan militer konvensional saja tidak cukup untuk menjamin kelangsungan negara dalam jangka panjang. Di titik inilah konsep deterrence menjadi sangat penting. Bukan sekedar menahan serangan hari ini, tetapi memastikan bahwa lawan tidak pernah yakin bisa menghancurkan Israel tanpa konsekuensi yang jauh lebih besar. Karena itu, ketika program nuklir berkembang pada dekade 1960-an, tujuannya bukan sekedar memiliki bom, melainkan menciptakan jaminan bahwa jika skenario terburuk terjadi, Israel masih memiliki kemampuan balasan yang tidak bisa diabaikan. Kemampuan ini dikenal sebagai second strike, yaitu kemampuan untuk tetap membalas bahkan setelah terkena serangan besar. SIPRI memperkirakan pada awal 2025 bahwa Israel memiliki sekitar 80 hulu ledak nuklir. Sebagian di antaranya diyakini bisa dijatuhkan melalui pesawat tempur, sementara sebagian lainnya terhubung dengan sistem misil balistik seperti Jericho-2. Ada juga indikasi bahwa sistem yang lebih maju sedang dikembangkan, meskipun detailnya tetap tertutup. Dari sini terlihat bahwa fokusnya bukan hanya jumlah, tetapi bagaimana memastikan senjata itu bisa digunakan dalam kondisi paling buruk sekalipun. NTI juga mencatat bahwa Israel memiliki berbagai lapisan sistem strategis yang saling melengkapi. Ini termasuk kemampuan misil balistik dan kemungkinan pengembangan platform lain yang membuat sistem deterrence lebih fleksibel. Artinya, lawan tidak hanya menghadapi satu jalur ancaman, tetapi beberapa jalur sekaligus. Semakin kompleks sistemnya, semakin sulit bagi pihak lain untuk merasa aman saat mempertimbangkan eskalasi. Yang membuat pendekatan Israel unik adalah cara mereka menjaga semua ini tetap dalam bayangan. Tidak ada deklarasi resmi, tidak ada angka yang diakui secara terbuka, dan tidak ada uji coba yang dipamerkan seperti negara lain. Strategi ini memberikan dua keuntungan sekaligus. Pertama, lawan tetap percaya bahwa ancaman itu nyata. Kedua, Israel tidak harus menghadapi tekanan politik global yang biasanya muncul setelah pengakuan resmi. Di balik semua itu ada satu faktor yang tidak bisa diabaikan, yaitu kemauan politik. Banyak negara memiliki sumber daya, tetapi tidak semua berani mengambil langkah sejauh ini. Dalam kasus Israel, keputusan untuk membangun kemampuan nuklir tampaknya lahir dari rasa ancaman yang terus-menerus dan keyakinan bahwa ketahanan negara tidak boleh sepenuhnya bergantung pada pihak luar. Kombinasi antara tekanan sejarah, keterbatasan geografis, dan pilihan strategis inilah yang akhirnya membawa Israel masuk ke klub paling eksklusif di dunia. Untuk memahami kenapa senjata itu tidak muncul di medan perang, lihat dulu jenis konflik yang dihadapi Israel dalam beberapa tahun terakhir. Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan besar dari Gaza ke wilayah selatan Israel. Dalam hitungan jam, situasi berubah drastis. Israel merespons dengan operasi militer intensif yang melibatkan serangan udara, artileri, dan operasi darat. Pola yang terlihat jelas adalah penggunaan kekuatan presisi tinggi untuk menargetkan titik tertentu,
bukan penghancuran total tanpa kendali. Sehari setelah itu, pada 8 Oktober 2023, ketegangan melebar ke utara. Hizbullah mulai terlibat dalam baku tembak lintas perbatasan dari Lebanon Selatan. Roket ditembakkan, posisi militer disasar, dan Israel membalas dengan serangan terarah ke peluncur dan infrastruktur militer. Konflik ini berlangsung dalam ritme naik turun, tetapi tetap berada dalam batas perang konvensional. Tekanan ada, tetapi belum mencapai titik di mana eksistensi negara langsung terancam. Kemudian pada 31 Oktober 2023, ancaman datang dari arah yang berbeda. Kelompok Houthi di Yaman menyatakan meluncurkan drone dan misil ke arah Israel. Meskipun sebagian besar dicegat sebelum mencapai target, peristiwa ini menunjukkan bahwa medan konflik semakin melebar. Bukan hanya satu front, tetapi beberapa front sekaligus. Situasi seperti ini menuntut respons yang cepat, fleksibel, dan bisa dikendalikan secara presisi. Eskalasi berikutnya terjadi pada 13 April 2024. Iran melancarkan serangan langsung ke wilayah Israel, menggunakan drone dan misil dalam jumlah besar. Ini menjadi momen penting, karena untuk pertama kalinya, serangan datang secara terbuka dari negara ke negara dalam skala besar. Israel bersama sekutunya berhasil mencegah sebagian besar ancaman tersebut. Lagi-lagi, respons yang dipilih tetap berada dalam kerangka konvensional, bukan melompat ke level yang lebih ekstrim. Dari rangkaian kejadian ini terlihat pola yang konsisten. Konflik yang terjadi bersifat dekat, padat, dan penuh dengan pertimbangan politik internasional. Penggunaan nuklir dalam kondisi seperti ini justru menjadi pilihan yang paling tidak masuk akal. Satu ledakan saja di wilayah berpenduduk akan menghasilkan dampak kemanusiaan yang sangat luas, melampaui kapasitas respons negara manapun. Selain itu, efek radiasi, kehancuran infrastruktur, dan tekanan global akan langsung mengubah posisi Israel dari pihak yang bertahan menjadi pusat kecaman dunia. Ada faktor lain yang lebih strategis. Selama nuklir tidak digunakan, nilainya tetap tinggi sebagai ancaman terakhir. Begitu senjata itu ditembakkan, ambiguitas yang selama ini dijaga langsung runtuh. Dunia akan melihat secara jelas batas kemampuan sebenarnya, dan ruang ketidakpastian yang selama ini menguntungkan Israel akan hilang. Lawan tidak lagi menebak, tetapi mulai menghitung dengan data yang lebih pasti. Dalam kondisi seperti ini, Israel justru lebih diuntungkan menggunakan kombinasi teknologi modern. Jet tempur, drone, sistem pertahanan udara, intelijen real-time, dan operasi khusus memberikan hasil yang lebih terukur. Target bisa dipilih, dampak bisa dikendalikan, dan eskalasi bisa dijaga agar tidak melewati garis tertentu. Ini memungkinkan Israel tetap menekan lawan, tanpa membuka pintu ke konsekuensi global yang jauh lebih besar. Akhirnya, nuklir dalam konteks ini berfungsi seperti lapisan terakhir yang tidak pernah ingin disentuh. Ia tetap ada, tetap diperhitungkan, tetapi sengaja dijaga agar tidak berubah menjadi kenyataan di medan perang. Selama bayangan itu masih hidup, tekanan terhadap lawan tetap berjalan tanpa satupun peluncuran. Di balik semua dinamika yang terlihat di permukaan, ada satu lapisan yang jarang benar-benar dibicarakan secara terbuka. Kekuatan yang tidak selalu muncul di layar, tetapi terus mempengaruhi cara setiap pihak mengambil keputusan. Dalam dunia modern, bukan hanya soal siapa yang menyerang dan siapa yang bertahan, tetapi juga soal batas tak terlihat yang tidak boleh dilewati. Selama batas itu masih dijaga, konflik tetap bergerak dalam ruang yang bisa dikendalikan, meskipun tekanannya tidak pernah benar-benar hilang. Itulah kenapa ada kekuatan yang justru paling berpengaruh saat tidak digunakan. Bukan karena lemah, tetapi karena dampaknya terlalu besar untuk dilepaskan begitu saja. Jika kamu ingin terus mengikuti analisa tajam seperti ini, jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.